Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Dengan sukacita saya jemput kita semua. Mari memuji Tuhan pada pagi hari ini.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau teramat baik, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur,
bagi kebaikan-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang mengasihi kami, yang selalu menyertai dan menuntun di setiap jalan-jalan kami. Kami datang dan berserah kepada Engkau ya Tuhan dalam kerendahan hati. Kami memohon rahmat dan anugerah-Mu bagi kami. Ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, kami dapat mengerti dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berada di suatu zaman atau era yang baru selalu memerlukan pola pikir yang baru. Karena dengan pola pikir dan gaya hidup yang baru itu, maka seseorang mampu untuk menghadapi perubahan zaman atau era tersebut. Sebagai contoh, pola pikir dan gaya hidup tentang kesehatan yang diperlukan di masa pandemi ini. Dulu ketika seseorang bersin, maka orang di sampingnya atau temannya akan berkata, selamat. Dulu ketika dua orang bertemu dan sebagai tanda pertemanan dan pemberian salam, mereka akan saling berjabat tangan. Itu dulu. Sekarang tidak lagi demikian. Jika sekarang di masa pandemi ini, saudara melakukan hal tersebut, maka saudara akan dianggap sebagai orang yang ceroboh dan tidak tahu etika. Kalau dulu bersin dan ucapkan selamat, biasa. Sekarang kalau bersin ucapkan selamat, orang pikir lu doa supaya beta cepat kena corona dan mati. Dulu ketemu salaman, biasa. Sekarang ketemu salaman, orang pikir dalam hati, jangan sampai lu bawa virus untuk saya. Hidup di masa pandemi yang panjang dan tidak mudah ini tidak hanya membutuhkan pola pikir dan gaya hidup yang baru dalam hal kesehatan secara jasmani, namun juga kesehatan secara jiwani maupun rohani. Sebab jika orang hanya sehat secara jasmani, tapi jiwa dan rohaninya sakit, maka ia tidak mampu melewati era atau masa yang sukar ini dengan hidup berkemenangan. Apabila seseorang sehat hanya secara fisik, tetapi dalam hidupnya ia selalu khawatir. Dalam kehidupannya ia selalu putus asa. Bahkan ia tidak percaya kepada Tuhan, maka hidupnya akan kacau balau dan berantakan. Berbeda dengan orang yang mengalami masa perubahan. Seperti sekarang ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Maka dapat dipastikan ia akan semakin bertumbuh dan limpah dengan berkat Tuhan. Peristiwa ini dialami juga oleh bangsa Yehuda 2700 tahun yang lalu, yaitu mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah melalui nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat 21.
bahwa jika mereka mengalami masa sukar karena dibuang ke Babel, maka mereka tidak perlu mengingat hal-hal yang dahulu. Mereka juga tidak perlu mengingat hal-hal sejak dari zaman purbakala. Artinya bahwa setelah pembuangan ke Babel, mereka harus hidup dengan pola pikir dan gaya hidup yang baru. Mereka harus memulai awal yang baru atau restart. Yaitu hidup dengan tujuan, dengan persepsi, dengan relasi, dan sikap yang baru. Awal yang baru atau restart, yaitu hidup dengan tujuan, persepsi, sikap, dan relasi yang baru inilah yang menjadi ciri dari manusia yang baru. Atau a new creation. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka di sepanjang bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang dimaksud dengan restart. Apa yang dimaksud dengan hidup yang restart itu. Dan memulai pembahasan tersebut, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa makna dari manusia baru, a new creation, seperti yang dicatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dari bacaan firman Tuhan ini, ada 3 makna penting yang akan kita pelajari tentang siapakah manusia yang baru itu. Makna yang pertama dari manusia yang baru adalah hidup di dalam Kristus. Kata di dalam Kristus adalah kata kunci mengapa seseorang atau kita disebut sebagai manusia baru atau ciptaan yang baru. Karena ada di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru atau new creation. Atau manusia yang baru. Itulah orang-orang yang mampu melewati masa yang sukar ini, melampaui semua keadaan dan semua musim kehidupan dengan hidup yang berkemenangan. Jadi kalau saudara mau melewati masa yang sulit ini dengan hidup tidak dalam kekhawatiran, tidak dalam keputusasaan, namun hidup dengan hidup yang benar-benar hidup, maka pastikan saudara ada dalam Kristus. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan hidup di dalam Kristus? Secara sederhana, di dalam Kristus dapat kita artikan sebagai hidup dengan relasi atau persekutuan dengan Kristus karena iman dan percaya kepadanya. Di dalam Alkitab, relasi atau persekutuan dengan Kristus ini diumpamakan seperti relasi antara domba dengan sang gembala. Relasi antara ranting dengan pokok. Relasi antara sang mempelai perempuan dengan sang mempelai laki-laki. Seandainya Bapak, Ibu, Saudara menjadi anak dari salah satu orang terkaya di dunia. Seperti Bill Gates
yang punya Microsoft, atau Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, atau Mayun, atau yang lebih kita kenal dengan Jack Ma, pemilik Alibaba. Apakah Anda akan takut akan hari esok? Apakah Anda akan takut atau khawatir tentang krisis yang sedang terjadi? Saya yakin saudara tidak akan takut dan khawatir, sebab semua yang dimiliki oleh orang tua saudara tersebut menjadi jaminan bagi saudara dalam menjalani masa depan saudara. Jika menjadi anak dari salah satu orang terkaya tersebut yang saya telah katakan di atas, hanyalah sekedar suatu angan-angan kita yang tidak mungkin terwujud. Tidak demikian halnya dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Ini merupakan suatu realitas yang sesungguhnya. Ya, keberadaan kita sebagai anak-anak Allah itu bersifat pasti. Karena kita ada di dalam Kristus. Itu sebabnya kalau kita ada dalam Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, maka apa yang perlu kita takutkan tentang hari esok? Kita tidak perlu khawatir dengan krisis dan masa sulit yang sedang terjadi karena adanya pandemi seperti saat ini. Sebab semuanya itu akan kita lewati dengan hidup yang berkemenangan. Makna kedua dari manusia yang baru adalah hidup di dalam anugerah Allah. Anugerah artinya bukan hasil usaha kita. Anugerah artinya bukan karena kita layak untuk menerimanya. Anugerah artinya semata-mata karena pemberian Allah. Semata-mata karena kebaikan Allah. Misalnya saudara bekerja di sebuah instansi, di sebuah lembaga atau perusahaan. Di tempat kerja tersebut, saudara bekerja dengan rajin, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan segenap kemampuan yang saudara miliki. Lalu di akhir tahun, di akhir bulan, saudara diberikan sejumlah uang. Uang yang saudara terima itu adalah upah. Karena saudara telah bekerja, saudara telah berusaha dan memang layak untuk mendapatkannya. Sebaliknya di tempat kerja, saudara bermalas-malasan, suka menunda-nunda pekerjaan, tidak melakukan sesuatu sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan saudara jarang masuk ke tempat kerja. Namun saudara tidak diberi surat peringatan. Saudara tidak diberhentikan dari tempat kerja tersebut. Melainkan di akhir bulan, saudara diberi sejumlah uang. Bahkan mungkin bonus. Itu adalah anugerah. Karena sesungguhnya saudara tidak layak untuk memperolehnya. Demikian juga dengan keberadaan kita yang dulu. Kalau sekarang kita telah menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Seperti yang diistilahkan oleh Rasul Paulus dalam ayat 17 tadi. Maka hal itu sama sekali bukan hasil usaha kita. Bukan sama sekali karena kita layak untuk menerimanya. Tetapi karena anugerah Allah. Di dalam anugerah tersebut kita hidup dengan identitas yang baru. Yaitu hidup dengan manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita hidup dengan relasi yang telah dibaharui.
Dulunya kita adalah seteru Allah, sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Kita sekarang hidup dengan tujuan yang baru. Dulu kita hidup dengan tujuan yang sia-sia. Sekarang kita hidup dengan tujuan yang berharga. Inilah hidup dengan identitas yang baru di dalam Kristus. Yang perlu kita pahami sehingga kita tidak mudah atau kita tidak mampu dikalahkan oleh tipu daya iblis. Sebaliknya kita mampu mengalahkan segala upaya dari iblis untuk mencoba menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Dengan demikian kita dapat memandang hari depan dengan penuh pengharapan. Makna yang ketiga dari manusia yang baru adalah hidup dengan masa depan yang baru. Itulah masa depan yang penuh makna. Bukan masa depan yang sia-sia. Bukan masa depan yang kosong atau hampa. Bukan dengan masa depan yang hidup dalam tujuan yang tidak abadi, tetapi hidup dengan tujuan hidup yang abadi dan mulia. Pada umumnya yang menjadi cita-cita atau tujuan hidup dari kebanyakan orang adalah memiliki harta yang banyak, mendapatkan jabatan atau kedudukan yang tinggi, dan menjadi orang terkenal. Tentu hal itu tidak salah. Sah-sah saja orang memperoleh hal tersebut. Asal semuanya itu diperoleh dengan cara yang halal, cara yang legal, dan cara yang benar. Namun perlu kita sadari bahwa baik harta, nama, dan tahta hanyalah bersifat sementara dan kemuliaannya pun terbatas. Mudah tergerus oleh zaman, mudah goyah ketika datang kesukaran dan kesulitan. Tidak demikian halnya dengan orang yang hidup dengan kehidupan yang baru, yaitu sebagai manusia atau ciptaan yang baru, a new creation. Mereka hidup dengan tujuan yang baru, tujuan yang mulia, tujuan yang berharga, tujuan yang bersifat kekal. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jika di ayat 17, karena di dalam Kristus maka kita menjadi manusia atau ciptaan yang baru. Kemudian di ayat 18a, bahwa berada dalam Kristus kita menjadi manusia atau ciptaan yang baru adalah karena anugerah Allah dan bukan hasil usaha kita. Lebih lanjut pada ayat 18b, Rasul Paulus berkata bahwa bukan saja kita diperdamaikan dengan Allah, tetapi kepada kita juga dipercayakan pelayanan pendamaian. Hal ini berarti bahwa kita orang-orang yang telah ada di dalam Kristus dan telah menjadi ciptaan yang baru, kita hidup dengan tujuan yang tidak sia-sia. Sekarang kita tidak lagi hidup dengan tujuan yang tidak abadi. Sekarang keberadaan kita di dalam Kristus, yaitu sebagai manusia yang baru, kita hidup dengan tugas yang mulia, yaitu sebagai pelayan pendamaian. Inilah tujuan hidup yang berharga dan masa depan yang baru yang kita miliki, yang jauh melebihi daripada tujuan daripada
hidup yang lama. Dengan demikian keberadaan kita di dunia ini bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Bukan juga kita hanya hidup untuk mengejar harta, nama, dan tahta. Bukan juga kita hidup untuk tujuan yang tidak abadi dan terbatas. Namun hidup dengan tujuan yang baru. Yaitu tujuan hidup yang lebih bermakna dan mulia. Tidak mengejar fata morgana. Tetapi kita melakukan sesuai dengan janji dan rencana Allah. Mari kita isi hidup kita dengan semakin dekat dan sungguh-sungguh berada dalam Kristus. Sehingga kehidupan kita bagaikan pohon yang tanam di tepi aliran air. Yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya sekalipun ada kemarau yang panjang. Kedekatan dan relasi dengan Kristus ini harus kita bangun. Dan kita pelihara antara lain melalui doa. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengisi tahun ini dengan meningkatkan kehidupan doa kita. Baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di dalam kelompok kesan ataupun di gereja di mana kita beribadah. Kita juga dapat mengikuti pola doa pada jam-jam tertentu berdasarkan tuntunan yang ada di dalam aplikasi ibadah harian di HP kita atau melalui buku ibadah harian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Banyak orang merasa geli dan jijik ketika melihat seekor ulat. Bahkan ulat dianggap sebagai serangga atau hama yang merugikan. Namun pendapat atau pandangan tersebut akan berubah ketika ulat tersebut berubah menjadi kupu-kupu. Ketika ulat tersebut bermetamorfosa menjadi seekor kupu-kupu. Setelah menjadi kupu-kupu, ia tidak saja menjadi serangga yang indah, tapi juga sangat berguna bagi petani dalam membantu proses penyerbukan tanaman. Demikianlah perbandingan antara kehidupan kita yang lama dengan keberadaan kita di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru atau a new creation. Manusia yang baru di dalam Kristus. Dari kehidupan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan orang lain, sekarang kita hidup dalam kehidupan yang bermanfaat dan bermakna, bahkan berguna bagi sesama kita. Itulah kehidupan yang restart. Itulah kehidupan yang saya ingin kita semua, jemaat Tuhan, jalani di sepanjang tahun ini. Bukan kehidupan yang sia-sia, namun kehidupan yang penuh dengan makna dan yang bermanfaat bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi orang di sekitar kita, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar kebenaran ini dapat kami mengerti oleh pertolongan Roh Kudus yang menolong kami. Sehingga kami dapat melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat menghasilkan buah-buah kebenaran berdasarkan firman yang telah kami dengar. Hamba saat ini berdoa bagi setiap jemaat yang berada dalam pergumulan, baik rumah tangga, baik pekerjaan, baik tentang suami, istri maupun anak-anak mereka. Apapun pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu, bawa mereka untuk hidup dalam hidup yang penuh pengharapan kepada Engkau.
Dan biarlah mereka melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Mereka boleh melihat hari depan bukan dengan khawatir dan putus asa, tetapi memandang hari depan dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah sanggup menolong mereka. Allah sanggup membawa mereka untuk mengalami terobosan-terobosan yang baru melalui masa sukar yang sementara mereka alami. Kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita di sepanjang hari-hari yang akan kita jalani dengan penuh keberhasilan dan kesuksesan. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.